Tiba-tiba ini ngebuka, dar. Bayangin kursi yang jelas diem kayak gini, itu gerak sampai sini. Kamu udah lama di sini? Kamu kenapa? Tenang. Ini Putri Erika, kenalan. Halo. Ada cewek. Hai guys, kembali lagi di video Putri Erika. Di video kali ini gue bakal menelusuri kantor yang katanya angker banget guys. Kebetulan ini kantornya temen gue sendiri ya, teman-teman Jagat Mistis yang mereka itu standby di sini dan mereka mengalami hal-hal aneh, hal-hal mistis yang lumayan bikin bulu kuduk merinding sih. Sekarang gue udah ada di depan kantornya Jagat Mistis, jadi kita bakalan masuk ke dalam dan tanya apa sih yang terjadi di dalam kantor ini, dan kita juga akan menelusuri beberapa sudut dari kantor ini yang terkenal angker. Katanya ada sosok 3 pocong dan juga sosok Indah. Siapa sih sosok Indah itu? Kalian harus tonton video ini sampai akhir guys. Let's go, kita langsung aja masuk ke dalam. Harusnya sih mereka udah ada di dalam ya, karena kita udah janjian kalau kita bakalan masuk ya, teman-teman Putri Erika, tamu jagat semuanya. Apa sih yang mereka alami selama ngantor di sini gitu kan? Rasanya tuh kalau kerja tempatnya nggak nyaman, tempatnya angker, itu kan bikin kayak deg-degan gitu nggak sih? Namanya tamu ya, jika kita bertamu kita harus ketok pintu dulu. Assalamualaikum. Selamat datang di Famima. Selamat Selamat datang. datang. Nggak jadi- Aduh, nggak siapa jadi nih? serem, ini lucu-lucu soalnya orangnya. Putri Erika Halo di sini. Mas. Halo. Halo, Oke. apa Selamat datang di Best kabar? Kreatif. Best Kreatif. Kantornya Jagat Mistis. Aku penasaran banget nih. Kan kemarin sempat diceritain tuh sama Iki kan. Iki pernah main kantor ini. Tuh, Katanya di betul. kantor ini tuh terkenal angker dan beberapa orang tuh ngerasain kedatangan mereka yang tidak terlihat. Tuh. Nah, aku yang suka ekspor ke tempat-tempat terbengkalai, belum pernah sebelumnya ekspor ke kantor. Biasanya kan ke tempat-tempat kosong yang emang udah tempatnya mereka gitu loh. Iya, iya. Tapi kan ini kantor gitu, tempatnya kalian tinggal tapi ada mereka ternyata yang tinggal di sini. Kalau boleh tahu nih, udah berapa lama sih tinggal di kantor ini? Oke, Best sendiri kayaknya kurang lebih 6 bulan sih kita di Oh, sini. 6 Baru-baru banget, tapi karena barunya itulah, baru-baru pindah gitu, awal-awal mah berasa banget, Mengerikan. mengerikan. Berarti udah mending nih. Udah mending. Wah, sangat mending sekarang. Udah sangat mending. Tapi ada beberapa sosok yang memang masih ada di sini gitu. Karena menurut kita dia bisa menjaga lah tanda kutip, dan kayak jatuhnya ya berteman aja gitu. Berteman, kerjasama aja lah. Kerja sama aja lah. Kerjasama dengan setan. Namanya juga channel horor. Apa sih yang kalian rasain pertama pindah ke sini? Ah, bawa dulu nih yang pengalamannya Oke. ngeri ini. Kalau gue tuh pertama kali di sini kan dulu gue bener-bener sendirian ya di sini. Jadi ada di studio kita. Sekarang jadi studio. Itu tuh gue tidur di situ kamar pertamanya. Nah, takut dong, parno dong, pasti ya kan. Apalagi ini rumah gede banget sebenarnya. Apalagi gue baru pindah dari apartemen yang mungil gitu kan ya, tiba-tiba gede anjir sendirian lagi. Nah di hari pertama itu kan gue tidur tuh, gue udah masang kasur. Gue tidur sendirian, sangat di luar akal logika. Tiba-tiba kayak lu tuh pasti ngerasa kalau ada orang yang nginjek kasur lu. Nah ini ada yang nginjek tiba-tiba kayak ngelangkah samping kiri gue, tapi satu kaki doang. Tek. Terus kayak ada lagi tapi kayak tek. Dan itu pas gue tanya-tanya sama dukun culture kita di sini ya, itu adalah pocong, si pocong hitam. Ya, Ada di sini dia? ada. Oke, langsung aja kita masuk dan kita lihat sosoknya. Oke, selain pocong hitam, di sini tuh banyak sekali yang datang sini ngelihat ada kuntilanak hitam. Kuntilanak itu. Namanya Indah. Dan Di itu lantai 1, lantai 2? di lantai 1 di belakang. Di belakang. Namanya Indah, dan juga dia benar-benar punya power yang gede. Sering ngeganggu pekerja di sini. Yang sering diganggu tuh Mochi, kreatifnya, best kreatif. Oke. Ah, Karena dia yang paling penakut. Oke. Jadi dia suka aja gangguin, masih tetap suka gangguin. dari suara, terus kan ada jendela tuh di studio, ngetok-ngetok jendela. Tapi berarti anak-anak base kreatif Jagat Mistis tuh pemberani-pemberani juga ya? Awalnya tidak, karena ada dukun culture aja jadi berani. Semua aman kalau ada dukun culture ini guys. Jadi karena ada reasonnya, jadi tuh kalau katanya orang daerah sini ya, kan gue baru pindah nih, ya kan.
tuh terus ya gue pasti bertetangga lah, beli ini ke warung apa segala macam. Tinggal di mana? Itu tuh rumah yang ini nih gitu. Oh, situ emang berani deh. Itu kan udah lama kosong. Betul. Gitu kan. Dan di situ orang lewat aja digangguin. Gitu. Orang lewat aja sering melihat sesuatu dari rumah ini. Tapi bukan indah sebenarnya. Jadi rumah kosong ini memang di daerah sini adalah pelaku supranatural kayak dukun gitu lah. Dia memindahkan peliharaan-peliharaannya ke sini. Jadi totally bener-bener bersih-bersih total. Gitu. Itulah Paling sebab banyak saya kan dia. dipanggil ke sini. Betul. Itu. Oke. Mending kita ke lantai 2 langsung atau lantai 1 dulu? Lantai 1 dulu boleh. Lantai 1 dulu. Oke. Oh, di kantor juga Ada. sering ada kejadian. Oke. Ini Let's go. gue juga Ini eksklusif nih, cuman di channel Putri Erika nih. Iya, Kantornya Best Jalan Mistis. Sampai ke kantor-kantornya loh. benar. Gue tuh kan sering ngedit malam ya. Nah, bukan karena gue indigo jadi gue nggak takut dan sangat berani, enggak. Jadi waktu ngedit ini tuh jendela tuh tertutup rapat. Tiba-tiba satu malam gue tuh lagi ngedit kontennya yang di rumah di kontrakan Iki. Oh, kontrakan Iki. Tiba-tiba ini ngebuka, dar. Dan gak ada angin, gak ada apa. Iya, Dan ini berat loh. Berat Ini untuk berat. untuk dibuka tuh harus didorong. Tuh, kayak keras gitu kan. Oh, agak seret gitu ya. Jadi ngebukanya kayak gini. Set. Ya. Bikin kaget dong. Itu mustahil. Kalau keluar tuh kan anginnya harus dari dalam. Bener. Terus, nah setelah itu nggak cuman itu doang. Jadi berapa hari kemudian gue tuh ngedit lagi konten yang bener-bener ngebahas sosok yang emang punya power gede. Waktu malam juga, nah kursi itu kan biasa kalau malam tuh gue doang tuh di meja editing. Nah duduk. Bayangin kursi yang jelas diem kayak gini, itu gerak sampai sini. Terus madepnya ke gue. Anjir. Kaget. Gue kaget. Tapi dari sudut pandang lu kan supernatural. Iya. Apa ada Itu sosok apa? apa? Itu ada sosok yang gue lagi edit. Sosoknya tuh kuntilanak. Tapi lu sebagai indigo ya, Bang. Lu tetap punya rasa takut gak sih? Ada. Terus kalau lu takut lu ngapain? Ya ingat lagi bahwa mereka nggak punya power lebih gede dari kita. Jadi lawan aja. Tapi kalau teror, kalau udah diteror, ya rasa takut tuh ada. Karena benar-benar ngeganggu. Ngeganggu mental. Iya sih. Gitu. Ini di kantor, pernah ditungguin kuntilanak di sini. Tuh, dan nggak tahu tuh, itu sosok Sama dari sosok yang di situ. tempatnya Iki kayaknya marah. Oh. Bisa jadi. Iya. Karena diusik gitu loh. Waktu itu kan ke kontrakan Iki kita ngacak-ngacak. Ngacak-ngacak supranatural. Iya betul. Kalau setahu gue ya, saking parahnya kita ngonten di rumah Iki ya, kita kedatangan sama pelakunya dari Pelaku, rumah Iki. betul. Mana ya pelakunya ya? Nah ini dia nih pelakunya. Jangan ditunjuk dong. Aduh, Tiba-tiba ada Iki. dia bawa boneka lagi anjir. Ini Ningkala ini. Ningkala, kita nemu di salah satu tempat penelusuran kita. Serius? Dulu, Pak. Iya. Iya, dan ini punya power yang sangat besar. Iya, dari tadi gue pegang. Aku boleh pegang? Boleh. Namanya Neng. Ningkala. Ningkala. Ih, kalau malam-malam taruh di aparatku serem ya guys. Ini juga ada raja, cuman udah Udah kena hilang air lah. kayaknya kena air. Aku juga nemu. Ini nggak ada yang kaget nih, ada sosok ini. Kaget kalau orang-orang yang baru pertama Berarti kali datang. ningkalnya dibawa ke sini. Ada. Kala apa? Kala nanti. Kala nanti badai kan datang. Ningkala itu nantilah kita jelasin. Cuman itu dia tuh jin yang punya power gede banget, yang ngambil jin-jin lain untuk masuk ke sini. Dan jadi boneka ini tuh isinya beratusan bahkan ribuan sosok jin. Gimana rasanya megang ratusan jin? Takut juga ya gue. Tapi nggak mungkin ada yang ikut aku kan? Enggak, Ya. aman-aman. Ya. Ini kalau Iki ODGJ, orang dengan gangguan jin. Jin. Orang dengan gangguan jin. Ini jin. Nah, kita ke tempat indah, Pak. Nah ini juga ada penunggu namanya Mochi. Let's go. Mana Kita lewat tempat sini, indah? lewat dapur aja. Lewat dapur. Monggo. Silakan. Oh ya wis. Oke guys, kita mau ke tempatnya si Indah. Indah. Yang sosok Indah itu ada di belakang. Betul. Aduh maaf berantakan. Ya nggak apa-apa, Karena- namanya juga laki-laki ya. Nah, Indah tuh diamnya di sini, di pekarangan belakang. Nah disitulah sosok Indah Betul. berdiam. Tapi sosok Indah itu bener-bener ngelindungin kalian kan? Awalnya mereka menyerang. Iki juga tahu ya cerita awalnya. Ya.
Awalnya si Indah ini tuh nggak suka banget ada kita di sini. Apalagi kalau lokasi dapur dan lain-lain itu nggak bersih. Jin yang suka kebersihan. Lucu ya. Lucu banget. Lucu ya. Tapi kuntilanak hitam yang punya power yang gede, cuman dia apa ya, beda lah sifatnya. Karakternya beda sama kuntilanak lain. Mulai berat. Soalnya atas ya. Ya, sekarang Indah di atas, dia nungguin kita untuk datang. Dan di atas juga ada apa, Day? Di atas itu ada pocong hitam yang tadi diceritain sama Bow. Dan itu nggak satu pocongnya. Jadi ada salah satu ruangan yang itu harusnya jadi gudang. Nah, cuman si pocong itu awalnya dia bertiga di situ. Pocong hitam dengan ukuran yang beda-beda. Yang ada yang tinggi banget, ada yang ukurannya biasa aja, ada yang pendek. Tapi sebelum balik ke atas Mas, kamu kan punya cerita. Nah, jadi yang pocong hitam itu tadi, ya kan? Gua tuh selama gua udah 8 tahun nonton horor. Gua nggak pernah yang namanya ngeliat, gua nggak pernah yang namanya dengar atau orang, ada suara ini. Gue iya aja biasanya, tapi belaga bego lah. Ya kan? Karena ya gue emang bego kali dalam dunia supra gitu kan. Maksudnya nggak sensitif gitu. Gue lagi situ lagi ngobrol sama Jero. Totalnya di sini nih. Tadinya rapih ya. Nah, tiba-tiba gue dengar suara. Keras banget. Keras. Bukan keras sih, maksudnya tuh audible banget. Kayak dan gua sama Jero denger. Dan habis itu gua langsung panggil Hidai kan. Gua gini, "Jer, lu dengar suara enggak?" Iya, gitu kan. Kayak mau tuh ngomong bukan cuma a i u e o doang, tapi kayak ngomong tapi enggak jelas a i u e o nya. Gua kan udah ngeri tuh. Dan Ada dia untung. belum. Gue lagi di Langsung gua buka pintu nih. Dai, sini Dai. Dari situ kan Hidai datang. Tanpa ngomong panjang kan. langsung ke atas. Yang atas nih. Dia ke atas nih. Dia ke atas, dia gebrak pintu gudang. Nanti kan kita datang ke sana. Jebret. Suara itu Berhenti. kayak ingin menyampaikan pesan nggak sih? Jadi Jero tuh diikutin salah satu sosok yang emang energinya jelek juga. Dia tuh dari Bandung lah, lumayan ke sini. Ketika dia ngobrol, mungkin si pocong di atas tuh pengen makan si sosok yang dibawa sama Jero. Karena makanannya juga mereka kanibal juga, maksudnya makan jin yang lain gitu. Dan kenapa gua ngejar ke atas pas gua dipanggil ke sini buka pintu, ngelihat di tangga tuh udah ngelihat di tangga ini tuh si pocongnya lagi. Oh, pantesan di sini bukan Ya, di atas ya. Betul. Pas itu dia lari ke atas, digebrak, udah berhenti. Dan ya gue buat freeze lah, nggak ada aktivitas lagi gitu. Terus dari kejadian itu mereka udah nggak mengganggu lagi? Masih. Apa masih sama teman? Beberapa Beberapa kali. kali mungkin digangguin. Makanya gue malas nyuci piring. Oke. Awas lo. Nanti ada Tupperware. Ntar di mana emak nih? Mak, Bu. Bisa nggak nggak pegangan? Assalamualaikum. Lama nggak kesini gue. Lama nggak kesini bener. Lumayan. Gede juga. Bisa nggak gue pegangin mau? Ini kan lantai 2 tuh belum diapa-apain. Kamar lu yang mana? Kanan. Itu kamar Ada kita. 3 kamar. Itu ada 2. Tapi ini nanti gue jadiin kamar. Oke. Jadi di sekat aja gitu. Sudah gerak-gerak dari sini nih. Ini kamar mandi kan? Ya, ini kamar mandi. Mau cek dulu, ini kamar mandi. Gue nggak pernah kesini. Nggak pernah dipakai. Dan ini gudang. Dan Nah. ini tempat si pocongnya berada. Yang bertiga tadi. Gede juga ya mana? Loh, makin rusak ya pintunya Pak. Ya, Sebelumnya enggak. lampu. Mau masuk silakan. Mari kita masuk. Cukup ya? Cukup. Di sebelah mana pocongnya? Di mana, Dai? Di belakang. Di belakang kameramen. Ya. Tepat di belakang kameramen. Iki, Nih gue pegangin. gimana Ki? Lu ngeliat gak? Iya ada. Nah, yuk. Baunya nggak enak banget. Sumpah hawanya gak enak banget di sini. Bener-bener beda Jadi banget. dia mundur, pocongnya mundur. Yang mundur pocongnya mundur. Jadi dia di sini Pak ya? Ya, Kunci di ada sini. kunci di tembok ini. Ekspresinya sekarang gimana itu pocong? Ini aja, Kepo apa gimana? datar. Datar. Muka datar gitu. Datar tapi serem gitu. Yang lu rasa gimana Ki? Lu ngerasa Sumpek sih. ada sosoknya kan? Iya. Berapa banyak Yang yang lo lu lihat sih 2. 2, satunya lagi mana? Satu lagi kecil ya. Oh kecil. Ya. Di taman. Nggak tahu. Itu yang masih muter-muter di, iya bener di taman kayaknya. Ruangan sekecil ini ya? Itu Indah di belakang ini. Oh ini di belakang Niki. Hai. Dia kok ini banget gede ya?
Maksudnya? Nempel banget. Iya, kalau ada lu kenapa ya? Suka. Mau mediumisasi? Nanya-nanya si pocongnya? Boleh. Oke, Ya silakan. aja. Enggak, lagi enggak mau, takut. Ini aku pegangin. Sini gue yang pegang. Sebelum itu gimana perasaannya masuk ke sini? Perasaanku gak enak sih ini. Kayaknya paling serem di sini. Tadi kan ngomong kayak di kantor, di studio, tapi di sini sih paling ini. Dan ini pocong di sini tuh bener-bener ekstrim ngeganggunya. Ya itu kayak ke kasur kita kerasa, terus nampakin juga langsung nampakin. Kayak berapa Error. kali kan main ke sini ituan apa jemuran anduk tuh bener-bener Iya. geser. Yang mainin yang waktu itu tuh. Bener. Jadi ya itu kadang Terus ada ada tamu bunyi-bunyi. atau apa dia di jendela, di belakang jendela. Ajak ngobrol aja. Siap. Silakan Ibu Putri Erika. Gue udah bosen ngobrol sama pocongnya. Udah enek. Halo. Kok kalem sekarang kamu? Halo. Kalau lagi. Biasanya ketawa-ketawa. Kok kalem? Kamu udah lama di sini? Kamu kenapa? Diikat atau bete ya kamu ya, diikat ya. Kamu udah lama di sini? Tugas kamu di sini ngapain? Nunggu ditugaskan. Kamu siapa? Oh, yang dekat sini ya. Oh, tapi nyariin nggak dia? Nyariin. Kamu nggak ngadu? Saya diikat gitu. Kamu nggak bisa lari kemana-mana. Oh, diikat Indah. Kamu nggak baik dong sama Indah. Apa? Takut. Kamu mengganggu manusia nggak? Emang kamu gangguin gue apa malam-malam? Berkali-kali. Masa sih? Oh, anak kecil yang di bawah. Iya. Oh, itu kamu yang nyuruh. Barang. Oh, itu kamu yang nyuruh. Iseng cubit nih. Dicubit Indah loh. Apa? Buka. Kalinya ya? Bukan, buka iketan. Si Indah. Ya, minta sama Indah lah. Kamu nyaman-nyaman di sini aja ya. Jangan ganggu gue lagi. Mau pergi kemana? Mau kamu pergi? Ke rumah bos kamu. Mau di sini apa mau dibakar? Kalau dibakar nanti saya panggil teman saya yang bisa. Kan pernah ada yang datang tuh. Nah, tahu kan? Yang gede energinya kan. Hidayah mah masih baik. Ya udah kalau masih oh sama. Berarti Hidayah nggak baik dong. Sudah. Bau angit. Bau ya. Tuh masih better loh yang masuk loh. Kayaknya tuh yang ketuanya. Ini yang bukan, yang anak buahnya itu, Pak. Yang masih bisa Iya, ngomong. yang bisa Oh, ngomong. iya, iya. Yang ketuanya Oh cuma Kenapa sih kok dia begitu? kan kayak ini semua. Diikatnya bukan diikat di kepala, di semua. jadi kalau diilustrasikan tali Gantian. Oke. Ya kayak gantung gitu. Iya. di leher. Tadi tuh aku lihat ada cewek tuh di genteng situ. Tapi Itu bukan tetangga. Indah. Nggak Itu tahu. tetangga. Bukan tetangga, maksudnya Ya, penunggu tetangga kan. ya Jin jin. kepo. Emang di belakang rumah ini tuh Nah, silakan. FYI dulunya adalah makam. Kuburan Cina. Oh. Jadi masih banyak sebenarnya di rumah ini, di belakang yang tadi tuh yang dekat dapur yang kamu lihat. Itu tuh kalau sama orang-orang yang bisa kayak Hidayah atau apa, itu tuh masih ada tulang belulang. Ada 3 orang yang datang ke sini ngasih tahu yang hal yang sama di lokasi itu. Sebenarnya itu ngebuat aura nggak bagus gitu. Untuknya di bagian belakang sih. Ya, Oh, itu di feng depan shui-nya, kantor feng gitu. shui. Iya. Itu langsung belum pindah deh, Bu. Oh, Ini masih bisa dipagerin lah Ah, bagian ah, belakang. Terus ada mustika juga katanya. Ya, ada mustika. Di belakang tadi tuh. Di Itu dekat. tadi yang di ruang belakang Tapi sebelum Mas baru nempatin kantor ini, dulunya kosong berapa tahun? setahun. setahun. Oh, 1 tahun. Dan nggak ada yang betah katanya. Jadi misalkan udah nawar nih, udah oke, nggak jadi deal. Tapi gue anehnya nemu di rumah kayak jodoh. Seharusnya gue nggak tinggal di sini, tapi gue udah naksir 3 kali setiap gue lewat ke sini. Sampai titik yang dimana sosnya gue udah deal sama rumah kontrakan yang gue mau coba jadi kantor itu nggak sesuai hati, gitu kan. Kesini tiba-tiba jam 9 malam orangnya bisa langsung deal harga, oke. Ya, cocok Mulus sih. banget. Horor ketemu horor. Itu. Ya udah. Tapi FYI ini dulu
gue nggak mau nyebut namanya siapa, tapi ini adalah cikal bakal rumah dari salah satu kosmetik brand Ya, Oh iya. yang sekarang udah top Brand. 10 lah, top 10 lah lokal brand. Jadi kayak aura-aura hokinya masih ada. masih gitu. bawa. Oke. Cikal bakalnya di sini dimulainya dari nol banget. Ya nanti Jagat Mistis juga di sini kan nanti. Amin. Dengan harapan yang sama. Gitu. Gimana Indah? Enggak. Enggak, kayaknya dia nggak mau. Tahu ya kenapa ya dia? Kenapa tuh? Masuk lah. Indah baik kok. Halo Indah. 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 Kok bisa dinamain Indah? Kan Dia di yang sini ngomong sendiri Mas. namanya Indah. Oh. Indah nggak kangen sama? Iya. Kamu terima kasih sudah membantu salting. aku di kontrakan aku. Salting guys. Iya. Masih ada loh Ki. Kamu nggak mau bawa yang itu Indah? Oh, yang bosnya ya. Kamu kan Ini Putri Erika kenalan. Halo. ada cewek. Mau nanya nggak Putri? Boleh ya nanya-nanya ya Putri ya? Boleh, baik kok. Betul. Kata Hidayah harus baik. Kamu nggak nakutin kan? Enggak. Kamu di sini tugasnya ngapain? Berarti di setiap rumah itu pasti ada penjaganya ya? Menurut Indah. Tapi Indah pernah keluar dari rumah ini nggak? Sering ya berkelana. Kemarin ke rumahnya Iki, ke kontrakannya Iki. Oh iya. Ikut ke Jogja. Kita ajak ke Jogja. Traveling dia. Setan traveling. Tapi seru ya Ndah ya? Biar nggak bosan di sini kan? Banyak yang datang. Tapi di Jogja sama di Jakarta banyak setanan yang mana? Di Jogja ya? Oh, Dulunya Indah tuh gimana? Ada latar belakangnya nggak? nggak mau cerita ya. Sudah lama tinggal di sini. Berapa lama? Iya Indah udah berapa lama sih? Puluhan tahun. Sebelum ini dibangun apa sesudah? Oh, sebelum, pas masih tanah kosong ya? Matinya dekat sini. Indah, matinya kenapa sih Indah? Apa belum mau kasih tahu? Apa udah mau kasih tahu kan kita udah dekat nih? Oh, dibawa sama laki ramai. Indah punya kebencian gak sih sama pria? Tapi kok sama kita enggak. Karena baik ya Nda. Asik. Minta bunga. Iya, Bunga apa kak? bunga biasa kayak gitu-gitu. Ya udah kamu baik-baik ya di sini, jangan ganggu kita. Bener. Dah. Kita mau penelusuran yang di sana tuh dah yang turunan. Di situ serem gak ada? Itu banyak yang lembut. Besar. Binatang. Oh, siluman di situ semua. Kalau kita kesana seru nggak ada? Indah ikut ya? Tapi kenal nggak Indah? Ada yang ada kenalan yang bisa diajak kerja sama juga? Bisa. Indah. Oke, nanti kita main-main bareng ya. Indah ikut ya. Indah makasih ya. Masih. Kok berat ya deh anjir. Iya lagi kalau Tapi baunya tetap nggak enak dia. enggak bau dendam. Aman lah ya. Ya, Dia tetap minta iya minta Tetap mulu. Bunga loh mas. Ya nggak usah dikasih. Nanti makin mau yang lain kalau dikasih sekali. Belum kerja soalnya. belum kerja. Oke sebelum penutupan aku mau nanya, ini nggak ada yang ikut ke Akpan ya? Nggak ada. Kalau di sini aman. Tapi menurut Mas Hidai, pernah nggak ada sosok yang mau ikut aku gitu? Mau beberapa kali Selama konten horor nih ya. pernah di Bandung. Tapi kenapa dia nggak masuk karena apa? Karena ada proteksi dari leluhurnya Putri. Mau nggak dikontenin tentang kamu? Hmm. Nanti tanya-tanya di episode berbeda di tetap channel Putri Erika, tapi kita ganti setlist. Oke. Ya terima kasih semuanya yang udah nonton. Ditunggu Terima kasih. video-video selanjutnya. Sukses terus. Putri Erika. Jangan Jagat lupa Mistis. channel Jagat Mistis juga sama Iki TikTok. Setan versus Genzi. Yeay. Kalian nungguin kan episode ini? Udah ditonton kan? Terima kasih. Bye bye. Main-main ke sini. Putri Erika Ras. Nggak kuat banget. Tapi nama viewers kamu Putri Erika Ras Harus. atau Lucius. Wah, putih ya. PR anjir. Iya. Wah, dikit aman.
Kok kagak nyender. Hati-hati ini. Tapi ini nggak bakal ditempatin ya Mas atas ini. enggak. Tergantung kalau udah makin rame. Ya Gud, mungkin OB. gudang gak sih? OB. Kasihan banget OB yang ditumbalin. Tapi kan dibersihin dulu. Gua pindah-pindahin dulu semua. Jadi dia aman. Ya tahun 2026 lah. Amin. Amin. Tiba-tiba kesini banyak aja Iya. karyawan. Januari ada yang masuk sih 2 statusnya. Ada nambah. Gantiin si Erwin itu ya? Iya. Edwin, Siapa? Mbak Kreatif. Cetul masuk. Jangan dong. Dong. Pusing anjir. Gua diajak ngobrol dulu sama Cepul. Awas, bisa dipegangin dulu nggak? Buat etika aja. Ya boleh. Ih, padahal konten penelusuran pakai beginian seru nih.